Menjadi driver bukan pekerjaan yang mudah. Bagi teman-teman yang udah jadi driver, apakah teman-teman punya kualifikasi ini? Atau teman-teman yang belum jadi driver atau sedang naik atau ingin bercita-cita menjadi driver, pastikan punya ini. Tetap disimak videonya sampai habis. Oke teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang bagaimana teman-teman menjadi supir ya, atau driver. Supir itu berasal dari kata Prancis yaitu chauffeur ya, adalah pengemudi yang dibayar oleh majikan untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Ini dibagi menjadi dua ya, supir menurut Wikipedia ya, itu pertama supir angkutan barang dan supir angkutan umum. Supir angkutan barang itu teman-teman biasa misalkan kayak di logistik, kayak di kargo, ataupun pengiriman-pengiriman lain, atau barang itu berbentuk barang ya, itu biasanya mobilnya truk atau mobil-mobil van atau yang lainnya. Nah, untuk muatan penumpang itu biasanya taksi, bus. Kecelakaan lalu lintas, karena tidak dapat dipungkiri teman-teman, hidupnya pasti di jalan ya. Di jalan itu dengan rentan sekali dengan namanya kecelakaan di lalu lintas. Yang kedua yaitu paparan terhadap polusi ya. Nah, ini sangat jelas sekali ya namanya hidup di jalan. Yang ketiga mungkin ini khusus ya untuk driver-driver truk besar, biasanya lebih ke eksternal ya. Kalau teman-teman ingin menjadi supir, pastikan teman-teman harus mempunyai ini ya. Agar tidak cuman menjadi supir, teman-teman harus menjadi profesional kayak gitu. Pertama, teman-teman wajib harus punya SIM. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat 1 D, Pasal 15 Ayat 2 C. SIM ini singkatan dari Surat Izin Mengemudi. Ini sangat familiar sekali ya. SIM juga terbagi menjadi beberapa golongan ya. SIM itu dipergunakan selayaknya SIM itu berlaku. Misalkan kan SIM itu 5 tahun ya. Nah, 5 tahun itu teman-teman dipergunakan dengan sebaik mungkin. Dan golongan SIM tertentu hanya bisa membawa SIM tertentu. Nah, SIM A ini dipergunakan untuk roda 4 dan tidak lebih dari 350 kilo. Jadi mobil-mobil pribadi, mobil-mobil yang kecil lah itu. Kalau teman-teman punya SIM B1 polos, teman-teman tidak bisa bawa tronton. Tapi kalau teman-teman punya B2 umum, teman-teman bisa bawa tronton dan ke bawahnya, misalkan engkel ataupun cold diesel dan jenis truk kayak gitu ya. Jadi istilahnya SIM B2 umum itu SIM tertinggi ya, belum ada lagi yang tertinggi lagi. Tapi ketika teman-teman punya SIM di bawah itu, teman-teman tidak bisa membawa unit di atasnya. SIM ini dibuatnya di Polri ya, bukan dititip sama teman atau dicaloin. Karena teman-teman harus sendiri mengurus ke Polresnya ya. Jadi jangan sampai teman-teman bikinnya di warteg, karena itu nanti termasuk. Nah, untuk selanjutnya teman-teman kalau ingin menjadi supir harus mempunyai skill mengemudi. Nah, teman-teman kan ini dasar banget ya. Teman-teman ingin menjadi supir ya harus bisa nyupir. Intinya kayak gitu ya. Nah, ada beberapa cara buat teman-teman belajar mengemudi dari hal basic sampai expert ya. Kalau misalkan hal basic, teman-teman bisa ikut kursus buat mengemudi, atau teman-teman bisa ikut ngenekin. Nah, untuk naik juga ketika belajar bawa unit itu, teman-teman harus tetap ya mematuhi dasar-dasar di jalan kayak gitu. Jadi kalau mau belajar di tempat lapangan terbuka dan tidak ada kendaraan lain, sehingga itu bisa dilakukan dengan aman ya. Apalagi kan namanya belajar, jadi teman-teman tidak bisa mengontrol dengan baik kayak gitu.
tapi tetap harus diawasi dengan pengawasan yang bagus kayak gitu ya. Jadi jangan asal-asal teman-teman langsung main bawa-bawa aja. Oke, yang selanjutnya harus memahami rute dan daerah-daerah tertentu. Oke, untuk menjadi driver itu teman-teman harus minimal teman-teman 80% harus hafal jalan-jalan besar ya. Kalau untuk mobil besar, karena kan kalau untuk mobil besar tidak bisa masuk ke daerah-daerah kecil ya. Minimal teman-teman tahu Jabodetabek, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera itu udah hal familiar banget ya teman-teman. Dan dipastikan teman-teman harus bisa juga membaca teknologi. Misalkan sekarang kan ada Maps, ada Waze. Bagaimana menemukan sebuah lokasi dan menemukan rute yang paling cepat menuju lokasi tersebut menggunakan Google Maps. Nah, itu teman-teman harus bisa. Ya. Jadi ya kalau misalkan teman-teman bisa mengemudi tapi nggak tahu rute ya sama aja kayak gitu kan. Jadi teman-teman harus tahu rute. Minimal teman-teman kalau nggak tahu itu bisa ditanyakan ke temennya atau teman-teman searching di Google atau apapun teman-teman bagaimana cara rute ke sana kayak gitu ya. Jangan sampai pas di jalan teman-teman cari-cari, karena idealnya kalau mobil besar itu bukan udah susah lagi ya. Kalau tanya-tanya itu kan parkirnya harus diperhatikan. Teman-teman nggak bisa parkir di sembarangan di bahu jalan untuk nanya jalan aja kayak gitu. Jadi rutenya itu harus dipahami. Itulah perlunya jam terbang. Oke, terus yang selanjutnya yaitu memahami unit ya. Teman-teman harus paham apa yang teman-teman bawa. Kali ini kita akan mengenal lebih jauh unit Hino 500 Trontan. Truk kah, bus kah, mobil kecil kah, mobil besar kah, itu teman-teman harus bawa. Teman-teman harus bisa memperhitungkan, harus mengenal setiap fungsi-fungsi dengan baik. Baik, sebelum kita jalan, mari kita mengenal fitur-fitur yang ada di Hino 500 ini. Ya, jadi jangan sampai pas majunya gampang, pas ngeremnya teman-teman nggak bisa. Karena unit kecil dan unit besar itu sangat beda sekali ya, pengereman, dari manuver, dari pengambilan jalan, nah itu sangat beda sekali ya. Jadi, dan bahkan tombol-tombol kecilnya pun harus paham ya. Yang selanjutnya yaitu bisa memecahkan masalah sendiri. Nah, ini yang sering terjadi blunder. Misalkan teman-teman bekerja, ketika di jalan teman-teman ada problem ya, misalkan hal-hal kecil lah kayak yang pungli kayak gitu, teman-teman misalkan tidak ngasih ya, nggak ngasih, teman-teman itu pasti misal ada problem di jalan ya, teman-teman harus bisa, intinya bisa memecahkan sendiri ya. Selanjutnya harus punya kejujuran yang tinggi ya. Sejak bujak dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang, sampai gue nih nggak pernah gue berbuat nggak jujur. Kan gue udah pesan sama lo pada supaya hidup jujur. Ini saya rasa kalau untuk kejujuran harus memang dimiliki semua profesi ya. Tapi ya teman-teman itu sadar gak? Ketika teman-teman bekerja itu bukan harga 100, 200 atau 300 ribu atau jutaan. Teman-teman itu kadang bawa unit yang ratusan juta sampai miliaran ya. Nah, disitulah bukti bahwa teman-teman kejujuran harus diutamakan. Atau teman-teman bawa muatan yang sangat bernilai. Misalkan kalau di logistik kan banyak tuh, satu kontainer kayak gitu aja berapa. Ruginya terhadap siapa ya? Teman-teman sendiri dan teman-teman driver, sesama driver. Karena begini teman-teman, kalau teman-teman udah nggak jujur, maka peraturan akan semakin ketat. Karena untuk menghindari hal-hal yang udah terjadi, misalkan kayak teman-teman nggak jujur dalam muatan, pasti kedepannya ketika teman-teman sama atau teman-teman yang merasakan itu, dampaknya akan terasa. Dan selanjutnya itu tanggung jawab. Nah, teman-teman ketika berkendara menjadi sopir itu, teman-teman harus punya rasa tanggung jawab. Karena teman-teman udah diamanahin buat bawa unit atau bawa muatan atau bawa kendaraan, ya berarti itu tanggung jawab teman-teman ya. Jadi apapun yang terjadi, resikonya di jalan, teman-teman harus tanggung jawab kayak gitu. Jangan mentang-mentang ketika teman misalkan orderan sepi atau ada problem yang lain, teman-teman lari dari tanggung jawab teman-teman kayak gitu. Selesaikan secara baik lah. Dan yang paling terakhir, teman-teman yang harus punya
yaitu sabar. Nah, sabar ini 5 huruf tapi sangat susah dilakukan ya. Tapi ketika teman-teman coba, hasilnya baik kayak gitu. Karena ya namanya di jalan, teman-teman akan bertemu dengan macet, dengan bos, dengan penumpang yang rewel atau yang lain sebagainya. Ya teman-teman disitulah harus punya jiwa yang sabar kayak gitu. Karena teman-teman kalau misalkan arogan atau karena arogan di jalan atau entah gimana, teman-teman itu bakal mempersulit diri teman-teman sendiri sih ke kayak gitu. Karena teman-teman bisa mungkin dibenci sama penumpang atau sama perusahaan kayak gitu. Intinya harus sabar, harus diterapin dalam situasi kayak gitu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup aja ya video kali ini. Oke, jangan lupa di subscribe teman-teman, biar nanti kedepannya saya bisa lebih upload lebih banyak lagi tentang video-video. Oh iya teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen request entah topik apa yang pengen dibahas, nanti saya coba bahas. Teman-teman silahkan di komen aja.